Selamat pagi pemirsa, Hamzah News kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Muhammad Azam di Sekolah Syauki dengan sejumlah informasi aktual, informatif, dan terpercaya kami siapkan untuk Anda. Baik pemirsa, kita masuk ke informasi utama hari ini. Kekerasan di tempat kerja dan dalam kehidupan sehari-hari adalah isu yang masih relevan dalam konteks sosial di Indonesia. Salah satu bentuk kekerasan yang ekstrim terjadi pada Rizky Salim, seorang pria yang berusia 27 tahun menjadi korban penyiraman air keras oleh rekan kerjanya yang berinisial LA alias Lionel. Insiden yang terjadi pada 4 September 2024 pukul 15.45 di Jakarta Barat ini tidak hanya memicu pertanyaan tentang faktor psikologis yang mendorong kejadian tersebut, tetapi juga tentang efektivitas sistem hukum dalam menangani tindak pidana semacam ini. Pada hari kejadian, Rizky Salim sedang mengendarai sepeda motor untuk menuju rumah usai pulang kerja. Dalam rekaman CCTV yang beredar, terlihat pelaku sedang membuntuti dan mendekati korban dengan sepeda motornya. Lalu sang pelaku langsung menyerang korban tepat di wajah korban dengan air basi. Setelah menyerang korban, pelaku langsung meninggalkan korban yang sedang kesakitan. Sejumlah warga yang melihat kejadian tersebut langsung menolong korban dengan cara menyiramkan air biasa untuk meredakan rasa sakit. Baik pemirsa, untuk informasi lebih lanjut mengenai topik ini, kita sudah menghubungi Clara yang berada di lokasi. Clara, bagaimana situasi di sana? Apakah Anda sudah menghubungi narasumber kita? Terima kasih Adam Avero. Saat ini saya berada di Jakarta Barat. Di sini saya sudah bersama narasumber kita yaitu Bapak Teguh dan Ibu Pira. Kita akan langsung menanyakan beberapa hal terkait kasus ini. Baik Clara, kami silakan untuk kepada Anda untuk memandu wawancara kepada narasumber. Silakan. Pemirsa, untuk mengetahui kondisi korban, kami akan berbincang dengan pihak kepolisian Jakarta Barat yang akan memberikan penjelasan. Selamat siang Bapak Teguh, terima kasih telah meluangkan waktu. Kami ingin tahu bagaimana kondisi korban setelah peristiwa penyiraman air keras ini. Selamat siang Mbak Clara, terima kasih atas kesempatannya. Untuk kondisi korban, yaitu mengalami luka bakar sekitar 90% dan juga mengalami kebutaan. Korban diserang menggunakan bahan kimia yaitu berupa air keras, dan untuk saat ini korban dirawat di RSCM dan kami berharap korban segera pulih secepatnya. Bapak Teguh, apakah pelaku sudah ditangkap dan apa motif dibalik serangan ini mengingat luka yang sangat serius pada korban? Ya, pelaku sudah ditangkap. Pelaku berinisial LA yang berhasil kami tangkap. Menurut pengakuan pelaku, melakukan penyerangan ini diakibatkan karena sakit hati. Karena kan si korban sering memarahinya dan juga pernah sekali korban itu menegur pelaku karena salah menyajikan makanan untuk pelanggannya, sehingga timbullah sakit hati dari hal itu yang membuat si pelaku merencanakan serangan ke korban menggunakan air keras. Baik, bagaimana dengan langkah hukum terhadap pelaku? Apakah pihak kepolisian sudah menetapkan pelaku sebagai tersangka dan apa ancaman hukum yang akan dihadapinya? Ya, pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan terjerat pasal 351 ayat 2 KUHP dan juga tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, sehingga pelaku akan dikenakan sanksi hukuman maksimal 5 tahun penjara. Baik, kami akan terus mengikuti perkembangan kasus ini. Terima kasih banyak Bapak Teguh atas waktu dan informasi yang telah diberikan. Sama-sama Mbak Clara, terima kasih juga atas kesempatannya. Kami dari pihak kepolisian akan terus memberikan informasi yang akurat untuk kedepannya agar kasus ini segera berakhir. Pemirsa, setelah informasi dari narasumber pertama, kini saya menuju ke narasumber kedua yang akan mengenalkan sosok Rizky di mata karyawan. Mari kita dengarkan penuturannya.
Pemirsa, setelah informasi dari narasumber yang pertama, saat ini saya sedang bersama narasumber yang kedua yang akan mengenalkan sosok RS di mata karyawan. Mari kita dengarkan penuturannya. Selamat siang Mbak Vira, terima kasih atas waktunya. Masyarakat prihatin atas kasus penyiraman air keras terhadap rekan kerja Anda, yaitu Bapak RS. Bisa Anda ceritakan bagaimana sosok RS di mata karyawan? Selamat siang Mbak Clara, tentu Bapak R sering bersikap kasar dan tidak menghargai bawahannya, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang tidak kondusif dan membuat banyak karyawan memilih untuk mundur. Berapa banyak karyawan yang telah mengundurkan diri karena merasa tidak nyaman dengan sikap Bapak RS ini? Menurut saya, Bapak R telah membuat 5-10 karyawan memilih untuk mundur karena sikapnya yang emosional dan merasa ingin menang sendiri. Saya adalah satu-satunya karyawan yang bertahan lebih dari 1 tahun ini. Baik, apa yang membuat Anda bisa bertahan lebih lama dibanding karyawan lainnya dalam menghadapi situasi tersebut? Saya berfokus pada profesional dan tujuan saya, meskipun kadang membuat stres, namun situasinya kadang membuat saya merasa ingin menyerah. Baik, terima kasih telah berbagi cerita dan pandangan yang sangat berharga. Saya mengagumi keteguhan dan profesionalisme Anda dalam menghadapi tantangan yang berat di tempat kerja. Terima kasih atas kesempatannya. Saya harap informasi ini bermanfaat dan membantu menciptakan lingkungan kerja yang baik dan mendukung. Semoga kedepannya ada perubahan positif bagi semua karyawan. Terima kasih atas waktu dan keterbukaannya. Semoga ini menjadi langkah awal bagi perubahan yang lebih baik. Kami mendoakan yang terbaik untuk Anda dan rekan-rekan Anda. Selamat siang, Ajam Alvero. Saya baru saja selesai mewawancarai 2 narasumber mengenai perkembangan kasus penyiraman air keras terhadap saudara RS. Sekarang saya serahkan kembali kepada Anda untuk melanjutkan siaran. Terima kasih Clara atas laporan yang sangat informatif. Kami akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memberikan informasi lebih lanjut kepada pemirsa. Sekarang kita kembali ke studio untuk melanjutkan acara. Silakan Clara, terima kasih atas waktu. Oke, mengenai korban, kita sudah menghubungi rekan kita yang berada di lokasi korban. Silakan Pak Wadidau untuk mewawancarai narasumber kita atau korban kita. Baik, terima kasih Ajam Alvero. Sekarang saya sudah berada di kediaman korban. Di sini saya akan mewawancari korban tentang penyebab kejadian tersebut. Mari kita wawancari korban. Let's go. Selamat pagi Pak Desi. Selamat pagi juga Bapak. Bolehkah kami untuk wawancari Anda? Ya, tentu saja boleh. Baik, terima kasih sudah bersedia untuk berbicara dengan kami. Bisa Anda ceritakan apa yang terjadi saat insiden penyiraman itu? Kejadiannya sama saya. Betul saya. Ada seseorang yang mendekati dan langsung menyiramkan air kepada saya. Apa yang Anda rasakan saat itu? Apakah Anda melihat sang pelaku? Saat itu saya sangat panas dan perih di bagian muka dari juga teman. Saat itu saya tidak melihat pelakunya karena dia langsung meninggalkan kami. Apakah Anda sudah melapor kejadian ini ke pihak berwajib? Dan apa tindakan yang mereka ambil? Ya, tentu saja saya sudah melaporkannya kepada polisi. Saat itu polisi langsung bertindak di tempat kejadian. Bagaimana kondisi saat ini? Alhamdulillah, sekarang saya sudah merasa lebih baik. Terima kasih atas waktu Anda. Semoga Anda lekas pulih dan pelaku segera tertangkap. Terima kasih kembali untuk Bapak. Baik, saya sudah mewawancari korban dan sudah menanyakan kejadian tersebut. Sekarang saya kembalikan lagi ke studio. Terima kasih. Terima kasih Wadidal atas informasi penting terkait korban. Untuk sekarang kita kembali ke studio untuk melanjutkan acara. Silakan Wadidal, terima kasih atas waktunya.
Sebagai penegasan, kami ingin mengingatkan pemirsa bahwa kasus penyiraman air keras terhadap Rizky Salim masih dalam penyelidikan dan kepolisian telah menetapkan pelaku sebagai tersangka. Kami akan memberikan informasi terkini terkait perkembangan kasus ini. Kami berharap agar kasus tragis ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua agar menjaga kedamaian dan komunikasi yang baik di tempat kerja atau dimanapun. Kami juga berharap agar korban mendapatkan pemulihan yang terbaik. Dan semoga keluarga korban mendapatkan kekuatan untuk menghadapi ujian ini. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan terkait perkembangan kasus penyiraman air keras terhadap Rizky Salim. Terima kasih telah menyaksikan siaran ini dan tetaplah bersama kami untuk berita-berita penting lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus tersebut adalah jika kamu sabar dalam satu saat kemarahan, kamu akan lolos dari 100 hari kesedihan. Untuk setiap hinaan yang kamu sabari, setidaknya ada satu kebaikan yang ditambahkan dalam hidupnya. Jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan. Berikan waktu bagi kesabaran untuk mengambil alih. Janganlah kamu merendahkan orang lain, karena merendahkan orang lain tidak membuatmu lebih tinggi, justru menistakan diri sendiri. Sesungguhnya pemenang kehidupan adalah mereka yang tetap teduh di tengah panas dan tetap manis di tengah pahit. Jadilah manusia hebat, yang dihina tak tumban dan yang dipuji tak terban. Sekian presentasi dari kelompok Amir Hamzah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sonsi, ya sonsi, ya bermain dengan yang tak bisa mengerti. Jangan lupa, ya berbeda. Hidup indah dengan sonsi, ya sonsi, ya sonsi, ya bermain dengan yang tak bisa mengerti. Jangan lupa, ya berbeda. Oh, hidup indah dengan sonsi. Ya sonsi, ya sonsi, ya bermain dengan yang tak bisa mengerti. Jangan lupa, ya berbeda. Oh, hidup indah dengan sonsi. Macam tak betul je budak ni. Ya sonsi, ya sonsi, ya bermain dengan yang tak bisa mengerti. Jangan lupa, ya berbeda. Oh, hidup indah dengan sonsi. Ya sonsi, ya sonsi, ya bermain dengan yang tak bisa mengerti. Jangan lupa, ya bagi dua, sikap bagi dua, sikap bagi dua, tidak naik juga tekan sama-sama sikap bagi dua. Ini kalian banget. Mana? Beri ngomong. Hah? Mana beri ngomong? Aku sedih. Aku buat. Aku sedih, Bang. Minta donasi. Donasinya di bawah ini.